Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngomong-ngomong ngalor ngidul ya. Kalau Allah izinkan, Dr. Habib Muhammad Rizik Syihab itu pasti jadi Presiden Republik Indonesia ya tahun 2024. Kalau Allah izinkan jadi presiden, pasti jadi presiden. Ini persoalannya wakilnya siapa ya? Wakilnya mungkin Anies ya, yang ngerti persoalan-persoalan public affairs ya, urusan-urusan publik, karena mas sekolahnya tentang itu ya, S3-nya cocok lah. Dan Pak Gatotnya mungkin jadi Menteri Pertahanan ya. Terus sekarang kendaraannya pasti dia berhadapan dengan Prabowo itu nanti tahun 2004. Prabowo didukung partai-partai yang sekarang dukung Jokowi, dah Golkar, PKB, P3, PKS pasti dukung Habib Rizik ya. PAN mungkin terbelah. Kayaknya kayak saya itu pengamat politik. Saya sebenarnya pengamat politik donat ya. Ya kemarin Amin Rais mengunjungi Habib Rizik di Petamburan ya. Kan dia penggagas pendiri Partai Umat ya. Mungkin kendaraan Habib Rizik maju dalam Pilpres itu ya itu ini Partai Umat ya, atau Partai Masyumi ya, setidak-tidaknya Partai Masyumi nanti perolehan suaranya dukung lah kalau memang Habib Rizik itu jadi partai diusung oleh Partai Umat. Amin Rais biasa the kingmaker, suka menjadi meratakan jalan bagi lahirnya the new hope ya, sebuah harapan baru. Begitu yang dilakukan Amin Rais waktu bikin poros tengah zamannya Gus Dur ya, partai yang kecil yang hanya berapa persen bisa menggolkan calonnya menjadi presiden, yaitu Gus Dur ya. Mungkin pola-pola ini agak sedikit mirip ya. Lawan terberat dari Habib Rizik sama-sama orator, yaitu Prabowo di panggung kampanye maksudnya. Kalau Prabowo itu kan terkenal ini ya, jago pidato di depan massa, sama dengan Habib Rizik. Habib Rizik lebih ini lagi ya, lebih bernas ya, memiliki ilmu keislaman yang tidak dimiliki oleh Prabowo. Prabowo pernah ngomong, saya timbul bersama rakyat, saya tenggelam bersama rakyat. Dan itu bohong. Karena dia kemudian merapat terkooptasi oleh rejim, terkooptasi dan menjadi Menteri Pertahanan, menjadi bagian dari kelompok yang dulu menjadi yang dia challenge dalam kampanye Pilpres yang didukung oleh umat, yang didukung ulama. Jadi saya juga akhirnya kan bikin video tentang Prabowo sampai 100 ya, tapi akhirnya Prabowo-nya itu meninggalkan ulama karena nikmatnya dunia dan nikmatnya kekuasaan ya. Kalau nggak bisa jadi presiden, jadi Menteri Pertahanan lah. Terus yang kedua, saya akan jemput sendiri kalau saya jadi presiden. Habib Rizik di Mekah saya jemput sendiri, dan itu bohong. Harusnya kan kalau dia berpikir realistis, kalau Menteri Pertahanan setidak-tidaknya mengupayakan kembalinya Habib Rizik ya. Jadi agak susah ya nanti orang mendukung Prabowo yang kemarin mendukung Prabowo. Prabowo mungkin didukung oleh pengikut-pengikut dari rejim yang sekarang, dan Habib Rizik mendapatkan suara yang kecewa dengan Prabowo dan dari simpatisan dari
suara yang lain ya. Nah, tampaknya lebih baik dikasih kesempatan, dicoba ya. Indonesia 75 tahun itu dipimpin oleh presiden dan berbagai presiden, dan terjadi kerusakan sosial di sana sini karena kekuasaan ya. Nah, sebaiknya diberikan peluang itu, dipimpin oleh seorang ulama ya, seorang Habib Rizik Syihab yang bisa melakukan duel secara internasional ya, untuk kepentingan NKRI dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia sendiri. Satu kemungkinan yang menarik jika presiden dipimpin oleh ulama yang ramah terhadap nilai ajaran Islam, termasuk aspirasi politik Islam yang selama 75 tahun terakhir ini, sepanjang usia Republik, aspirasi Islam itu dipinggirkan oleh kekuasaan. Selamat datang Habib Rizik menjadi presiden 2024. Kalau saya sih begitu ya, gimana menurut Anda? Ini ya, jangan serius kayak dengerin Rocky Gerung, Refli Harun itu dengerin serius tuh. Kalau saya pengamat politik Donat ya santai aja, santai, komentarnya juga santai aja. Setuju nggak kalau Habib Rizik yang jadi presiden, bukan Amin Rais ya, Amin Rais jadi wakilnya. Lah kalau hanya kemampuan bahasa Inggrisnya kan ada tim penerjemahnya nanti dari Habib Rizik, tapi dia akan canggih kalau pakai bahasa Arab kan. Kalau ngomong di forum PBB pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Inggris, dan datang tiap hari ke forum PBB itu Habib Rizik ya. Ya takallam fil lughatil Arabiyah, dia ngomong pakai bahasa Arab, canggih tuh, nggak pakai bahasa Inggris ya. Ya kalau nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia lah. Tapi saya setuju Habib Rizik kalau bicara misalnya negosiasi dengan apa itu, dengan Rusia, ketemu Putin misalnya, ketemu presiden Tiongkok tuh, dia pakai bahasa Arab tuh, bagus tuh. Jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, diterjemahkan nanti kan ke bahasa Cina dari bahasa Arab kan. Itu masih kerjaan untuk penerjemah yang tersumpah itu, supaya ada kerjaan menerjemahkan ya ucapan-ucapan politik Habib Rizik dalam bahasa Arab ke bahasa Rusia misalnya, kan bagus tuh. Kapok kapan ya. Terima kasih. Gimana menurut komentar ya, komentar, dan kalau suka di like dan di share. Tapi kalau nggak suka itu di like juga ya, terus di share juga. Mas Soleh hidup sekali di dunia kok. Mas Soleh susah bener sih, cuma mencet ini like dan share, susah bener beramal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omongan nggak jelas, ngantuk soalnya, saya mau tidur habis ini, tidur siang. Oh ya, buat penonton di 5 benua yang ingin tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, yaitu membangun masjid dan pesantren, ojo lali silahkan wakaf ya. Untuk tanahnya dulu itu sekitar 450 juta karena membebaskan 600 meter, semeternya adalah ada 750.000. Jadi untuk tanahnya aja sekitar 450 meter. Alhamdulillah bagi yang sudah transfer beberapa hari terakhir ini, tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena demikian banyak, tapi sudah langsung kita respon ke WA-nya masing-masing. Jazakumullah khairan katsiran. Dan Rasulullah bersabda, siapa yang membuat masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga, dan kemudian amal jariah itu akan menemani terus hingga hari akhir bagi orang yang wakaf. Dan insya Allah kelanjutannya akan kita bangun pesantren itu 3 lantai ya, kira-kira perlu dana 3 miliar. Tapi silahkan Anda bisa transfer
semampu Anda sebagai bagian dari amal jariah yang akan mengokohkan gerakan dakwah dalam bentuk lembaga pendidikan yatim duafa gratis, yaitu tahfiz Al-Quran, matematika dan bahasa Inggris, yaitu pesantren tahfiz Al-Quran Ojo Lali, matematika dan bahasa Inggris. Silakan ke rekening transfer jika berkenan, BRI Syariah 1012 656781. Saya ulang ya, BRI Syariah, nomor rekeningnya 1012656781. Semoga Allah membalas, menerima dan membalas wakaf dan amal jariah Bapak Ibu semua, kakak adik semua, dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah nih, aku jalan dari sini berapa menit.